Oke, sebelum kita mulai kajiannya, kita disclaimer dulu bahwa konten ini tidak membahas eksistensi Tuhan dalam sudut pandang agama atau teologi, tapi dalam sudut pandang filsafat atau logika. Artinya di sini kita tidak bicara soal keyakinan, tapi soal keilmuan. Dalam filsafat sendiri, eksistensi Tuhan dibahas dalam salah satu cabang filsafat yang disebut ontologi. Silakan kalian googling ontological argument. Maka kalian akan temukan banyak argumen dari para ilmuwan atau para filosof yang mengharuskan Tuhan itu ada. Salah satunya Kurt Gödel. Kurt Gödel adalah matematikawan asal Austria yang sejaman dengan Einstein. Kontribusinya dalam matematika cukup banyak. Salah satunya yang paling terkenal adalah Gödel Incompleteness Theorem. Dan dia dikenal dekat dengan Einstein ketika sama-sama tinggal dan mengajar di Amerika. Nah, mengapa ahli matematika seperti Gödel bicara soal Tuhan? Memang apa hubungannya matematika dengan eksistensi Tuhan? Nah, di sini kalian harus tahu bahwa seorang ahli matematika, apalagi sekelas Gödel, tidak mungkin tidak pasti belajar ilmu logika. Karena logika adalah dasarnya matematika. Yang menjadikan Gödel jenius matematika adalah karena dia ahli logika. Dia bahkan disejajarkan dengan Aristoteles. Nah, bicara soal logika, ada beberapa hal yang mesti kalian tahu. Dalam ilmu logika dikenal dua jenis pengetahuan, a priori dan a posteriori. A priori adalah pengetahuan yang tidak didapat secara empiris, murni logika. Sedangkan a posteriori adalah pengetahuan yang didapat secara empiris. Nah, matematika adalah contoh a priori. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Dari mana kalian tahu 1 tambah 1 sama dengan 2? Bisakah kalian buktikan secara empiris? Tidak bisa. Betul bahwa kalian bisa menghitung 1 pensil ditambah 1 pensil sama dengan 2 pensil. Pensilnya kelihatan, tapi itu hanya aplikasinya. Tapi sekalipun tidak ada barangnya, tetap saja akal kita mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itulah logika. Kebenarannya tidak selalu bisa dibuktikan secara empiris. Makanya dalam ilmu logika dikenal istilah aksioma, kebenaran yang tidak membutuhkan pembuktian, karena sudah logis secara alami. Beda dengan fisika. Fisika adalah jenis a posteriori. Pengetahuan yang didapat secara empiris. Wajar kalau hukum gravitasinya Newton misalnya butuh pembuktian secara empiris. Itulah alasan mengapa eksistensi Tuhan dibahas oleh ahli logika seperti Gödel, karena termasuk a priori. Kebenarannya tidak perlu dibuktikan secara empiris.